Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdul Hidayat Syairoji. Waktu kami persilakan. Ya. Ini apa? Kan mikrofon itu zoom. Sampai ini oke. Ya. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Wa qala ta'ala wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahu nazim. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Haji Nekun Priyono. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dalam berkah dan ridha Allah. Bapak Dr. As'adi juga sama, sudah sekarang menjadi sesepuh. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat dalam berkah dan ridha Allah. Pak Rahmat, jadi tua-tua semua ya. Pak Rahmat, Ustadz Asikin, dan juga para sesepuh, para asatidah, naibul imam dengan stafnya, para rois dan stafnya. Tidak lupa saya ucapkan juga para unsur pemerintah daerah kampung dengan semua perangkatnya yang saya hormati, dan para ikhwan muslimin dan muslimat yang tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua kita dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Tentu saja kapanpun, dimanapun, yang harus kita perbanyak adalah rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat hamdalah.
ngemu suraos ada makna di dalamnya yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kalau disebut alhamdulillah sekayang puji iku kagungane Gusti Allah, iku ateges semua kebaikan, keutamaan, kehebatan, kecerdasan, kekayaan, kehebatan, semua adalah milik Allah. Betul? Betul? Kalimat hamdalah yang kita ucapkan ngelingaken datang kula panjenengan sami. Dengan membaca kalimat alhamdulillah sadar diri. Kalau sekarang saya hebat, saya pinter, saya punya pangkat, saya punya jabatan, kekayaan saya berlimpah, kelingan ngelingono. Dik zamane awake dhewe niku lahir teng dunya. Nggawa napa, Pak? Ana sing nggawa emas, ana sing wong sugih nggawa koper, ana sing nggawa buku wong pinter. Ndak punya apa-apa kita lahir. Jadi jangan kemlungkung sekarang kemudian pinter, gagah, terus kemlungkung, gembeleng sirai, menolak perintahnya dawuh Gusti Allah, kemudian berlaku seenaknya. Ya, kamu itu tidak punya apa-apa. Surat An-Nahl ngendikaken, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Gusti Allah sing ngetokaken sira kabeh saking garbane sang ibu. Hale ora bisa apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora nggawa apa-apa. Betul, Pak? Semua lahir dari rahim ibu. Sing rakyat ya lahir dari ibu. Konglomerat juga tidak meletek dari batu. Sing pejabat tidak mencolot dari langit. Semua lahir dari rahim ibu. La ta'lamuna syai'a, orang ngerti apa-apa. Wong karo entung bekalah. Bocah kembiyen dolanane zamane inyong. Angger nyekel entungnya dibaca mantranya entung di lor di kidul ngerti tinguk. Bocah saiki orang ngerti gue. Kalaupun ada perlombaan anak manusia dengan anak kambing, siapa yang menang lebih dulu berdiri dan berlari? Kambing, sampean kalah. Walaupun jenderal, tetap waktu baru lahir tidak bisa apa-apa. Betul, Pak? Betul? Apalagi lomba berenang. Ahlan was ahlan. Tafadhol, silakan, Pak. Apalagi diadu ada kompetisi berenang antara manusia, anak manusia dengan anak entok, anak bebek. Sing menang sinten? Orang andel jajan kok putune sing nembe lahir ditu karo meri. Kon nyemplung kalen. Kalah. Kita tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi kalau sekarang pinter, sekarang sugih, sekarang hebat, ojo gembelo mustakan eling. Lalu Allah berikan pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara peningal wal afidah akal budi la'allakum tashkurun. Yang demikian agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka syukur inilah kita netepi dawuh Kanjeng Nabi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Mudah-mudahan di antara kita ada yang lebih dahulu nanti masuk surga. Domblong ya amin kayak gue dong ya. Mudah-mudahan di antara kita nanti ada yang lebih dahulu masuk ke surga. Amin. Sing meneng bae engko mesti kari dewek kowe. Kalimat apik ya kudune amin ditongaken. Insya Allah jika biasa bersama-sama kita di dunia, ngaji bareng, ibadah bareng, berjamaah bareng, berjuang bareng, arep goleti kok Gusti Allah batirku sing ngendi kiye. Saya di surga sendirian, batir saya mana? Amir saya mana? Teman saya mana? Ya Allah, kumpulkan saya bersama keluarga dan teman-teman saya semuanya. Dikabulkan oleh Allah. Bareng kita masuk ke dalam surga. Amin. Amin ya robbal. Si anak sing menang baik. Kayaknya Allah temen gue mengam. Amin. Untuk baca amin saja. Para ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah. Syukur kita oleh Allah pertama dijadikan kita manusia. Padahal diciptakan dari barang yang hina, betul? Ndok wong karo ndok bebek sing payu ngendi? Arep badal sampean adol ndok bebek mesti laku. Tapi angger sampean litawan ndok mewong dipentong wong. Jadi ngerumangsani kita ini cikal bakalnya aja hina begitu. Untung kita dijadikan manusia seindah-indah ciptaan, bentuk anatominya yang bagus, berjalan dengan tegak dua kaki, jalan bisa melenggang, diberikan panca indera, bisa tersenyum. Jajal sampai ayu-ayu ibu-ibu, ayu-ayu reso orang nggak bisa tersenyum kayak apa itu? Menyun kayak gitu. Bisa bicara, diberikan kecerdasan otak yang luar biasa. Dunia gebiar-gebiar itu karena kecerdasan manusia dengan izin Allah SWT. Alhamdulillah. Dengan penemuan sains, teknologi yang jauh jadi dekat, yang sulit menjadi mudah. Tidak diberi kaki sekuat kaki kuda, tapi dengan otaknya mampu menciptakan alat transportasi yang kecepatannya jauh melampaui kuda. Tidak diberikan lar, tidak diberikan sayap, tapi mampu menciptakan alat transportasi yang bisa terbang mengelilingi dunia. Alhamdulillah, bahkan tidak diberikan sirip untuk berenang, tapi mampu mengarungi samudra. Alhamdulillah. Ini yang kita syukuri. Jadi memang alhamdulillah mesti alhamdulillah perbanyak. Namun dalam perjalanan hidup manusia dengan kecerdasannya ini sering disalahgunakan untuk menopang tuntutan hawa nafsu. Dan ini yang menjadikan malapetaka hebohnya dunia kalau kecerdasan itu tidak didasari pada keimanan kepada Allah. Maka orang membagi kejahatan itu ada dua, kejahatan kerah putih dan kejahatan kerah degil. Kejahatan kerah degil, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Jadi maling, sing dimaling ayam. Walah lele, kowe maling kaya kebangetan, maling kok mau maling ayam gitu loh. Maling wedhus, maling motor, konangan digebuki wong sak desa. Kuwi jenenge maling goblok. Oh maling kok ayam. Kenapa? Kecerdasannya tidak menopang. Tapi giliran sing dadi maling niku kok wong pinter. Ora perlu keluyuran bengi-bengi. Angger maling niku tan metune kapan awan apa bengi, Pak? Nah niki sing padha pengalaman niki. Pengalaman nangkep maling itu ya. Dan gak gawan ngeling dia go nyondet jendelane wong. Ya kudanan, ya copot lemut, risikonya juga nyawa, dibunuh orang banyak, itu maling goblok.
Tapi yang maling sing pinter, pakai dasi, pakai jas, dihormati, tetap duduk, hanya ngomong-ngomong sedikit. Sekali maling, wong pinter-pinter Pak, miliaran. 50 miliar, 100 miliar, Masya Allah. Pun tahu Pak, duit setunggal miliar Pak. Ibu-ibu pernah lihat uang 1 miliar? Belum? Bapaknya juga belum? Ya pada karo nyong. Emang duit 1 miliar itu semending apa? Ini bahayanya. Maka manusia menjadi makhluk yang paling berbahaya di muka bumi ini. Kalau tidak ditopang dengan keimanan, kalau dia lupa kepada Allah, maka Allah melarang. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah akan menjadikan orang yang lupa kepada Allah itu lupa pada dirinya sendiri. Itulah orang-orang fasik. Lah nek wong wis lali marang awake dhewe ora rumangsa dadi menungso. Berarti kehilangan sifat kamanungsan. Yang tinggal hanya sifat kewan. Fisik anatominya masih manusia, jiwanya adalah binatang. Orang tahu eling karo Gusti Allah. Lupa bahwa dirinya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Kalau dirinya lupa dia sebagai manusia, maka kelakuannya dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya manusia yang manusiawi. Maka banyak di abad ini orang-orang yang manusia tapi kelakuannya seperti hewan. Gak pernah punya rasa timbang rasa. Hati nurani tidak digunakan. Yang ada adalah dua, dorongan nafsu perut dan nafsu syahwat. Kambing yang tidak punya akal budi, yang tidak pernah berpikir secara hati nurani. Kue anggar luwe, anggar kencot. Kencot apa kencet, Pak? Anggar kencet siapa? Oh lain ya, kencot. Dia tidak peduli apa yang mau dimakan apa tahu mikir anak wedus, kita tandurannya siapa gitu. Angger tepangannya melas teman sing nandur. Anak wedus ngomong kayak gue. Tidak ada. Dia sikat aja makan, kalau sudah lapar dia tidak peduli. Iki jenenge wedus. Kalau dia mau kawin, dia tidak peduli siapa yang dikawini, di mana saja jadi. Betul, Pak? Betul? Jenenge wedhus. Ana para wong sing kelakuane kaya wedhus? Enten mboten? Coba jawab yang kompak. Enten apa mboten? Wujude menungso kelakuane kaya enten apa mboten? Insyaallah. Ini medun dewek. Nah inilah Masya Allah pentingnya pengajian itu. Jadi ngaji sebenarnya taklim itu mengkaji diri. Kita cari golek metani badan sariro, golek luput dan kekurangan dewek itu pengajian. Jadi konsumsinya adalah konsumsi hati. Duit dosa apa mboten, Pak? Orang semaur ditakoni kok kayaknya beboh temen, kayak pengurung sarapan. Duit dosa apa mboten, Pak? Koreksi diri. Pengajian seperti itu koreksi diri. Fabashir ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Surat Az-Zumar ayat 3 dewek.
Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang senantiasa mau mendengar al-qaula firman Allah, hadis Nabi, mau'izatil hasanah, pitutur sing apik, dia dengarkan, dia perhatikan, dia amati. Fayattabi'una ahsanah, kemudian padha ngetut sing luwih bagus, sing luwih becik. Ulaika hadahumullah, itulah orang yang mendapat petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab, itulah orang-orang yang berpikir cerdas. Jadi ngaji itu kriterianya adalah membedah dirinya, metani badan sarira, dia perhatikan, dia dengar ayat-ayat, dia dengar sabda Nabi, kemudian dia ikut berubah. Perilakunya meningkat dari yang buruk menjadi baik. Itu orang indikasi orang yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini kita menuntut ilmu, belajar supaya pulang dari sini ada perubahan yang signifikan, yang meningkat, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengalami zaman yang banyak sebutan. Di kalangan orang-orang intelek mengatakan zaman ini zaman high-tech, teknologi tingkat tinggi. Ada lagi yang menyebut zaman kita ini ada zaman era komunikasi. Karena hidup ini dijalin oleh komunikasi yang begitu canggih. Sehingga seolah-olah dunia ini tidak ada yang rahasia. Apa yang terjadi di belahan bumi utara bisa dinikmati oleh orang-orang yang hidup di belahan bumi selatan, begitu sebaliknya utara dan barat, utara dan selatan, barat dan timur, seolah-olah dunia transparan, tidak ada sekat-sekat lagi karena komunikasi. Tapi ada juga yang menyebut zaman ini sebenarnya adalah zaman kepuasan. Kemakmuran dibuka oleh Allah. Maka orang menyebut sebagai zaman material prosperity, zaman berlimpahnya kemakmuran secara materi. Sekarang rumah-rumah sudah boleh rumah gede ya kayaknya anak siji loro tok. Hampir di kampung-kampung di mana jalan aspal, jalan mulus. Jarak yang jauh tidak ada lagi orang melaku. Ngepit be arang wis ngarit be numpak motor ngluku be karo mesin kebo wis ora payu karena kemakmuran itu sudah memang sebenarnya terlaksana, terwujud material prosperity. Tapi dari segi beberapa peristiwa zaman ini juga disebut sebagai zaman kala bendu. Zaman banyak bebendune Gusti Allah, munculnya musibah-musibah. Betul? Betul. Ada banjir, langganan kalau banjir. Ada tanah longsor, ada gempa bumi, gunung meletus. Ini yang dari alam, yang diciptakan oleh manusia. Human errornya, peperangan terjadi, dan perang zaman sekarang ini tidak tanggung-tanggung. Persenjataan yang super modern yang luar biasa, cukup dengan memencet knob saja. Ya Allah, ini zaman kala bendu. Kanggo pepeling wong sing padha lali. Mengingatkan orang yang pada lupa. Banyak bebendu, ngelingake. Atau mungkin juga perspot adab buat orang yang durjana. Tapi zaman ini juga disebut sebagai zaman owah-owahan. Zaman transformasi di seluruh lini kehidupan. Di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang kemajuan, semuanya ada perubahan-perubahan.
Tapi ada hal yang paling mencolok di sekarang adalah demografi perubahan keagamaan, demografi keagamaan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin kalau kita lihat YouTube atau berita-berita, Islam itu tumbuh berkembang di Amerika, di Eropa, di Australia, di mana-mana. Betul, Pak? Betul, Pak? Kalau dilihat secara manajemen, logika, kayaknya tidak mungkin dakwah siapa yang bisa memanage dakwah sehingga Islam begitu berkembang cepat, khususnya di Eropa. Tidak masuk akal. Karena Eropa adalah satu negeri yang paling anti kepada Islam. Maka ada istilah Islamofobi. Orang yang benci kepada Islam. Orang yang ketakutan tanpa nalar, tanpa alasan yang jelas. Bahkan pernah terjadi perang salib 200 tahun dari abad 10 sampai abad 13. Bayangkan perang 200 tahun. Dikerahkan tentara pendekar pilihan seluruh Eropa, bukan hanya satu negara. Berapa dana, berapa daya, berapa kekuatan itu dikerahkan. Apa tujuannya? Untuk menghapus Islam dari muka bumi. Setidak-tidaknya atau minimal jangan sampai Islam masuk ke Eropa. Betul, Pak? Betul. Tapi apa yang terjadi? Perang salib selesai, Islam tetap berkembang. Total jenderal semuanya, akhirnya kekalahan pada Eropa pada perang salib itu. Maka pernah saya sampaikan, pada akhir abad 19, seorang pendeta, doktor teolog, bernama Dr. Samuel Zwimmer, itu mengadakan konferensi Orientalisten internasional di Palestina ketika Palestina dikuasai oleh Inggris. Jadi seluruh dunia itu berkumpul pada kegiatan-kegiatan misionaris semuanya, Orientalisten kumpul semuanya. Membahas kenapa pasca perang salib 200 tahun lamanya yang mengerahkan segala kekuatan, dana dan sebagainya, lah kok Islam itu terus saja berkembang, gak mate-mate. Kok ono mati nih, dicegat dari depan, lompat, palangannya diduri, merembes, didadungo, berot, di palangono, melompat. Ini Islam luar biasa. Padahal tidak di-manage dengan baik. Ada apa rahasianya? Maka disitulah dibicarakan. Ada yang mengusulkan wis diperangi bayi maning. Domei karo dokter tadi. Alah, kowe ngomong ya. Gembian 200 tahun biar orang bukti ini orang menang, malah kapitunan. Lah harusnya bagaimana? Tuan Zwimmer yang dia seorang teolog, tentu dia belajar Islam, belajar Quran, belajar hadis, belajar sejarah, belajar peradaban Islam. Tapi dia belajar itu Orientalism hanya untuk mencari kelemahannya. Ternyata memang jitu dia seorang dokter, dia mengatakan Islam tidak akan bisa dikalahkan. Kalau kita tahu kekuatannya, maka disitulah tahu kelemahannya. Beliau uraikan, kekuatan umat Islam itu bukan pada jumlah, bukan pada teknologi. Kekuatannya adalah terletak pada satu, yaitu agamanya. Selama umat Islam konsekuen pada agamanya, pada Al-Quran dan sunnah nabinya, langit rubuh, ambruk, itu pun tidak akan bisa mengalahkan umat Islam. Ini sih ngomong malah pendeta, Pak. Dewek malah wong Islam orang ngerti. Jadi kekuatan umat Islam pada agamanya. Dua kola Allah dan kola Rasul. Ini jimatnya.
Maka Jimat Sunan Kalijogo menggambarkan wayang Pendowo lima itu tidak terkalahkan melawan Kurawa yang ratusan jumlahnya dengan segala intriknya, karena satu kekuatannya itu adalah pada Jimat Kalimo, sehingga ratunya itu tidak bisa perang, tidak pernah perang. Tapi karena jujurnya jimatnya Kalimosodo, kalau dia naik kereta, keretanya tuh ngambang, tidak mancik bumi, tidak napak bumi. Ini dongeng wayang ya, bukan. Tapi itu memang cermin, memang ada maksudnya buat cerita itu. Yang punya kekuatan 2 kalimat syahadat yang dijawabkan jadi Kalimosodo, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini justru Tuan Zimmer, seorang pendeta yang tahu. Satu ini kekuatannya. Yang kedua, pada persatuannya. Kalau umat Islam bersatu, kompak seia sekata, sederap selangkah. Saya kopro yang manunggal karep dadi siji, holopis kumpul baris, satu barisan umat Islam. Tidak akan bisa kalian memenangkannya. Ini yang kedua. Diling-iling Pak, nanti ada pertanyaan. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah mobil. Di showroom. Ambil sendiri. Bayar. Dewek. Ini yang kedua. Bisa bayangkan enggak? Kalau umat Islam di Indonesia itu bersatu, kompak, berjamaah, berimamah, tidak usah ribut kita dengan 9 naga. Kita kadang muring-muring 9 naga, yang seolah-olah katanya ini menjadi pemegang kendali Indonesia. Kita cukup diem saja, bersatu, tidak usah ngapa-ngapain. Dodolane ora usah dituku. Bangkrut mboten? Bangkrut mboten? Diam saja. Indonesia kalau macam bersatu, mau buat apa? Infak nggak usah banyak-banyak. 1 bulan 10.000 saja. Kali 200 juta. Berapa? Cepat coba ngitungi. Ngitung duit aja kok lama amat. 10.000 kali 200 juta. Berapa? Masya Allah. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, diam saja. Mau buat perguruan tinggi yang kayak apa kita? Mau buat sekolah yang kayak apa? Mau buat industri kayak apa? Insya Allah. Tapi syaratnya umat Islam bersatu. Umat Islam berjamaah. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini kekuatan yang keberapa? Satu apa tadi? Pada agamanya. Yang kedua, pada persatuannya. Yang ketiga, pada sentralnya kepemimpinan dunia Islam. Yaitu kekhilafahan. Jadi 3 ini. Ini pendeta sih ngomong koyo niku pendeta. Tapi dia pendeta, doktornya doktor teologi. Yang dia belajar agama, belajar Islam, belajar tafsir, belajar hadis. Lalu peserta konferensi mengatakan, lalu bagaimana? Kalau begitu bagaimana cara kita mengalahkan Islam? Nah, di sini. Ngerti kekuatannya pada agama, umat Islam jauhkan dari agamanya. Paham, Pak? Paham, Pak? Jadi umat Islam itu suruh dijauhkan dari agamanya. Yang pertama. Caranya bagaimana? Caranya adalah buat kegiatan-kegiatan tandingan-tandingan. Hiburan-hiburan, pemikiran-pemikiran, filosofi-filosofi, filsafat, budaya, ide-ide dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang menjauhkan umat Islam dari agamanya. Ini yang berbahaya.
Buat Islam itu berpecah belah supaya tidak bersatu. Buat kelompok ini, buat kelompok itu, buat ini, buat itu. Sehingga Islam itu terpecah-pecah masuk ke kubu-kubu. Dan tumbangkan kekhilafan dunia Islam. Yaitu sejarah mengatakan tumbangnya Turki Utsmani dalam sejarah. Maka kemudian umat Islam diserbu dengan imperialisme, kolonialisme. Negeri-negeri Islam dibagi-bagi seperti kue lapis, kemudian diserahkan atau menjadi daerah kolonial yang dibagi-bagi oleh Eropa, oleh kapitalis dan imperialis. Dan menjajah satu negeri-negeri Islam, tidak hanya dieksploitir kekayaannya, dihancurkan juga budaya dan agamanya. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, dipisah-pisah karena politik, karena kepentingan, karena ekonomi, karena kelompok, golongan, dan seterusnya. Itu terus dikembangkan. Kemudian wig politik belah bambu, yang satu diangkat, yang satu diinjak. Benar Pak? Belah pring niku ngaten nggih? Pripun carane? Saking pucuk apa saking bongkot? Pucuk dibelah ngeten, sing siji diinjak, yang satu diangkat. Nanti gede sebelah, diwalik. Yang tadi diangkat, sekarang di bawah diinjak gitu. Ini yang namanya wig politik belah bambu. Yang kira-kira bisa mengatakan sesuatu yang merugikan Islam, mesti tambah koceknya. Tinggal setor nomor rekeningnya. Duitnya akeh niku Pak. Akeh sing mau ngode nih kayak gue, golek ngode. Setor rekening, sing penting ngomong. Islam itu Islam apa? Jangan suka sama orang Arab. Ini ya macam-macam lah dijelek-jelekan. Islam itu sadis, Islam itu fundamental, Islam itu ekstrim. Ngomong kayak gue toh, gue dibayar Pak. Enten betan sih gak ini ngomong kayak niku. Tengriki enten betan. Gue bayarannya gede Pak, mulanya ngotot kae. Ngotot pisan kok boleh ngomong. Dipecah belah umat Islam, diadu domba, dipertajam perbedaan-perbedaan. Dibuat kelompok-kelompok, firqah-firqah. Ini yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Saya mengingat kepada firman Allah. Surat Shaf ayat 4, kalau nggak salah, apa ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal. Apa ora sih jane? Jajal, maca bareng-bareng jajal. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal. Alhamdulillah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dari muka bumi ini. Itu dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun sudah berlaku seperti itu. Tetapi Allah ingin menghidupkan. Ingin menghidupkan cahaya Allah. Walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak menyukainya. Coba kita lihat. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, umurnya panjang, dakwanya 950 tahun. Umat yang taslim berapa orang? Hanya 40 pasang suami istri. Yang lain kafirun. Bahkan menentang Allah supaya diturunkan azab. Maka saking jengkelnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa, ya Allah turunkan azab. Jangan ada sepotong orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Ditenggelamkan entong kabeh. Siapa yang berani melawan Allah? Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang mencegahnya, yang tidak suka, yang ingin memadamkan cahaya Allah? Siapa Pak? Namrud.
Namrud itu bukan tukang angon, orang yang tukang ngarit, bukan. Namrud itu raja di raja. Yang punya bala tentara yang luar biasa, punya kekuasaan luas, hartanya berlimpah. Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar hidup-hidup. Supaya agama Allah itu tidak ada, supaya membawa kebenaran itu habis, dibakar. Tapi Allah ingin menghidupkan. Api boleh membakar, sifatnya panas. Sing duwe Gusti Allah, panasnya disirep. Apinya menyala tapi dingin. Selembar rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Malah Namrud mati. Mati dengan apa? Apakah dengan peluru kendali? Tidak, boro-boro peluru kendali. Arit ora duwe. Umat Nabi Ibrahim cuma sedikit. Bukan tentara, bukan pasukan, bukan militer. Oh, terus itu lemot, Pak, lemot, nyamuk. Diserbu itu kudanya, tentaranya, habis. Dimakan nyamuk. Nyamuknya mung siji, Pak, tapi balane sing jutaan, miliaran. Sedoti ketie pada mati, kabeh klepek-klepek, tinggal Namrud. Satu, ini tentara pahlawannya ini. Masuk ke hidung, terus masuk ke dalam, masuk ke dalam. Dipitetnya ini malam ke dalam lagi. Iki udah nyamuk sebaik ini. Nyamuk bukan nyamuk sembarangan. Akhirnya bengkak, sakit, luar biasa. Ya gatel, ya sakit. Dase dewek jebles nama ring tembok. Mati. Nyamuk aja, nggak usah khawatir. Karena Islam Allah pasti membelanya. Apakah Nabi Ibrahim itu diperangi oleh Namrud itu karena mengklaim kepingin jadi ratu? Jawab, Pak. Nabi Ibrahim orang kepingin jadi ratu. Oh, jadi arti biar gelem menggerana. Karena tugasnya memang di dunia ini untuk menjadikan manusia berakhlak. Supaya manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepingin mengangkat dirinya sebagai raja. Clash dengan para raja dan para penguasa untuk supaya mereka tunduk, dihancurkan, kemudian dia nongkrong di atas menjadi raja. Tidak ada. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ada keinginan seperti itu. Dan ini bukti sejarah. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah boro-boro jadi ratu, jadi RW saja tidak pernah. Karena itu memang bukan tugas para nabi. Tugas para nabi ada yang disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami mengutus orang sebelum engkau Muhammad dari kalangan rasul kecuali diwahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini prinsip para ajaran para nabi. Mengajarkan tauhid. Yang tugasnya adalah supaya mengingatkan manusia menyembah kepada Allah. Itu tugas yang dilakukan oleh para nabi. Bukan ingin membangun dinasti dan kerajaan. Nabi Musa. Nabi Musa ditugaskan sebagai nabi yang dihadapi nggak tanggung-tanggung. Siapa? Siapa? Firaun. Saya minta kalau ditanya itu jawab ya. Wong nanyanya botot kok jawabnya ala nganggur. Kalau sekali ini saya nanya nggak dijawab, sebentar lagi saya pulang. Biarin saya pulang aja saya. Wong pada sombong-sombong takon ora semaur. Coba saya tanya. Nabi Musa dilahirkan ke dunia yang memang disediakan oleh Allah, dipersiapkan menjadi seorang nabi untuk mengingatkan siapa khususnya? Firaun. Lah ora sida bali nyong. Firaun yang raja di raja. Satu-satunya raja yang sombong mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu Firaun. Aku ki pangeran wong alam dunya nggih kabeh nyong nggih pangeran iki. Nyembah karo aku. Coba.
Nah, waktu itu ada peramal dengan izin Allah tentunya. Semuanya tidak lebih dari ketentuan Allah. Meramalkan Tuhan Firaun, kerajaan Tuhan akan dihancurkan oleh bayi yang lahir, bayi laki-laki yang lahir dari anak keturunan Bani Israel. Loh, ini kalau sudah kekuasaan begini, itu sensitif. Makanya di mana-mana yang namanya kekuasaan itu lembut disentuhnya. Kata Sayyidina Ali, kekuasaan seperti ular yang berbisa. Lembut disentuhnya, tapi dia berbisa. Ada orang berkuasa, kok goyang-goyang kursinya? Oh, udah makar, tangkap, penjara. Betul, Pak? Dari zaman dulu. Dari zaman kan Anrok dulu kan keris sempu gandring itu masalah kekuasaan. Perang Bharatayuddha itu juga urusan kekuasaan. Dari zaman klasik sampai zaman sekarang, kalau sudah urusan kekuasaan sensitif sekali. Apalagi Firaun. Kurang ajar. Kalau begitu dikerahkan seluruh tentara. Tugas kalian adalah menghadapi orang meteng. Siapkan senjata. Jadi tentara menghadapi orang meteng. Angger lahir wadon, dibiarkan hidup. Lahir lanang, kekrek, langsung dibunuh. Coba, waktu itu Nabi Musa lahir. Ya bingung, ya biungnya ya bingung. Ya kebocor diumpet nama ringen diki lah. Lawan itu tanggung-tanggung bukan hansip. Ini tentara. Raja yang perintah panglimanya turun, bunuh bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir. Waktu itu Nabi Musa lahir, baru lahir saja sudah dihadapkan dengan tentara yang dolim. Allah berikan ilham pada ibunya, buatkan peti, dikendangkan di sungai Nil. Lah kok yang orang dipangan baya kayak gue ya? Tidak dimakan kuda Nil, tidak dimakan ikan, zaman semono sungai Nil bisa dibayangkan. Selamat. Malah kali ini mampir nggone pemandian dayang-dayang istri Firaun. Milih lagi, kan dayang-dayangnya banyak. Kok milih yang sudah Islam, yang sudah iman pada Allah. Yang nggak punya anak, yang sayang pada anak, coba diambil oleh Aisyah. Alhamdulillah saya tidak punya anak, ini mudah-mudahan jadi anak saya. Dirawat di Kulawentah dengan kasih sayang. Konangan Firaun. Lah iya. Aja-aja kiye bayi sing arep merusuk meluncur apa menghancurkan kerajaanku ini. Ini mesti harus dibunuh ini. Itu bagaimana orang bisa menghalangi Firaun raja di raja mau membunuh bayi yang tidak berdaya? Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi Gusti Allah yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang akan menghidupkan cahayanya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah yang punya rencana. Cukup melindungi bayi dari kejahatan Fir'aun, raja di raja yang punya kekuasaan mengutakan membunuh dengan air mata seorang wanita. Tuh. Coba air mata melindungi bayi. Tapi air mata istrinya cantik. Kemudian yang disayang. Kalau sudah merajuk dan menangis, ya sudah. Kumis bisa sekepel gini. Tapi kalau istrinya yang sudah merajuk, apalagi nangis, kempes itu. Panglima mana yang tidak kalah sama istrinya? Dia bisa hebat di medan perang. Tapi kalau berhadapan dengan istrinya, luluh Pak. Betul Pak? Betul? Betul Bu? Bu? Hati-hati. Gunakan air mata. Hati-hati bapak-bapak. Kalau dengan air mata buaya. Pak ora usah mangkat lah pangaji ora oleh duit ora lah. Engger kaya kowe sing kepriwe nyong ora mangan kok kepriwe nangis. Ora mangkat temenan lah kowe jenenge. Harus dilihat air mata yang bagaimana. Jadi jangan gampang terbujuk. Ini Firaun raja di raja ron anna rabbukumul a'la sombongnya amit-amit.
tapi cukup Allah melindungi bayi yang tidak berdaya dengan air mata seorang istri yang sudah beriman kepada Allah. Alhamdulillah, difasilitasi Nabi Musa dengan fasilitas kerajaan. Mungkin makanan bergizi, ya susunya, ya pakaiannya, Masya Allah. Tumbuh Nabi Musa sebagai seorang anak dan pemuda yang gede, dhuwur, sembodo. Sesudah dewasa dia nonjok orang sekali mati pernah. Orang Kipti yang mendolimi orang, ada orang minta tolong karena akan dibunuh, kemudian dia tonjok dan bisa sekali mati. Jadi lebih hebat dari Tyson ya, Mike Tyson. Kali nonjok mati, bayangkan tuh orang yang gede dhuwur. Sembodo gagah itu Nabi Musa. Ketika disampaikan wahyu kepada Nabi Musa dari Allah, datang kamu ke Firaun, sampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Marah. Singkat gancanganing cerita, Nabi Musa menjadi rival, menjadi musuh, kemudian dikejar-kejar dengan kaumnya sampai ke Laut Merah. Sampai di pinggir Laut Merah, di depan laut, di belakang tentara Firaun yang haus darah. Tapi Allah punya rencana lain. Musa, jangan takut, pukulkan tongkatmu di laut itu, terbelah menjadi jalan raya lewat Nabi Musa dan pengikutnya. Begitu Firaun mengejar, airnya nutup, tenggelamlah dia. Alhamdulillah, ini rencana Allah. Nabi Muhammad tidak kalah dahsyatnya ancamannya. Mau dibunuh sudah berkali-kali. Klimaknya adalah pertemuan Darun Nadwa. Para pembesar kafir Quraisy bersepakat musyawarah bagaimana ini menghadapi Muhammad ini. Dikerasi tetap dia tidak bergeming sedikit pun. Dibujuk supaya diangkat jadi raja, dia pun menolaknya. Ini tidak ada cara lain untuk menghentikan dakwahnya kecuali dengan membunuh Muhammad. Sepakat seluruh kabilah kecuali Bani Hashim. Tapi caranya gimana? Kirim pendekar pilih tanding dari seluruh suku, dari seluruh kabilah. Nanti tanggung jawabnya kalau Bani Hashim itu menuntut, kita rame hadapi bersama-sama. Hari yang telah ditentukan, hari hanya berkelibat bayangan para pendekar dengan senjata terhunus mengepung rumah baginda Nabi. Kinepung wangat mangat binoyo mangat, kinepung wakul binoyo mangat, dikepung itu pagar betis. Muhammad ada di dalam dengan adiknya, adik anak paman yaitu Ali bin Abi Thalib yang masih anak. Secara logika habis mati Muhammad, tidak akan bisa. Tapi lagi-lagi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang berkuasa. Lah paman ini cuma pendekar, senjata boleh 5 boleh dipegang, tapi orang Allah dikendorkan syaratnya ngantuk semuanya. Ayo, siapa yang berani nggak melawan pendekar ngantuk? Hah? Berani nggak melawan pendekar, tapi pendekarnya ngantuk? Berani. Dikedorkan syaratnya ngantuk semuanya. Keluar baginda Nabi keluar, diambil pasir, diwuri itu sirai podo. Diwuri bahasa Indonesia ini apa, Pak? Tabur itu begini, taburi. Diwuri itu. Enggak ada bahasa Indonesia, metu aja enggak ada bahasa Indonesia. Kalau masuk ada, ke dalam masuk, melebu. Tapi metu enggak ada. Keluar. Pakai awalan, ke menjobo. Nah, itu terjemahnya keluar. Tapi metu itu enggak ada bahasa Indonesia. Ini luar biasa. Di zaman Belanda, Indonesia 350 tahun Islam mau dihabiskan. Dibunuhin para ulama. Dibonsai itu Islam. Tapi justru yang melawan ngusir Belanda dari Indonesia adalah para ulama, para ajengan, para kiai, para pemuda muslim. Betul? Di zaman PKI, umat Islam ulama dibunuh, cemplungin sumur, dibunuh. Mau dihabiskan semuanya. Tahun 65, umat Islam yang 15 tahun laki-laki akan dihapuskan, dibunuh semuanya. Taktiknya sudah matang, setiap rumah suruh buat lubang perlindungan. Ini sing tua ngerti, sing nom-nom orang ngerti. Suruh buat lubang perlindungan letter L.
Katanya nanti ada perang serbuan, nanti masuk ke dalam. Nanti begitu masuk sampai terus diurugi mati, wis. Itu PKI. Di mana-mana sudah. Di rumah-rumah juga nasakom. Di sekolah diajarkan nyanyi lagu wajib nasakom jiwaku. Saya kalingan udah Pak. Nasakom jiwaku coba. Nasional Komunis Agama. Coba begitu sudah hebat. Jenderalnya sudah PKI, menterinya sudah PKI, presidennya sudah dipengaruhi. Tapi Allah punya rencana. Wa makaru wa makarallah. Wallahu. Di zaman Orde Baru, awal-awal Pak Harto, menteri-menterinya orang Islamofobi. Kita umat Islam dikuyo-kuyo termasuk kita. Tadi disebut oleh Naib, bagaimana dulu awal-awal memulai jamaah ini. Ya Allah Pak, rekoso Pak. Saya di Lampung itu Masya Allah, Koramil manggil, Kodim manggil, Jaksa manggil, Korem manggil. Kalau tentara manggil kan dibentak-bentaknya kita diem aja. Ditongani sisi lemes dewek. Kamu aja ikut-ikut manggil Pak. Pak, siapa ini pengadilan Pak? Baju kuning. Pak, Naim. KUA itu ikut manggil, saya ikut diinterogasi KUA. 3 hari saya diinterogasi KUA. Saya pikir diundang itu mau disuruh kawin lagi gitu. Ini mau diinterogasi lebih galak daripada Koramil. Sebelumnya saya mimpi jalan-jalan mengikuti mata air. Di sebelah kanan ada kubangan kotor, ada bunga-bunga teratai. Tiba-tiba muncul kura-kura besar, putih kura-kuranya. Kemudian dalam mimpi nggak boleh dibantah ya. Dalam mimpi disebut itu KUA. Loh, aneh bulus kok KUA. Ini kalau ada KUA ya mohon maaf karena mimpi, gimana caranya saya bukan buat-buat. Ketika saya melihat di sana, di bawah kaki saya ada kura-kura hitam yang mau gigit kaki saya. Dalam mimpi ini, tahu nyel-nyel gini, saya injek-injek. 3 hari kemudian saya dapat undangan dari KUA. Mau diinterogasi. Waktu itu saya naik Pring Sewu. Saya lapor kepada wali-wali, ini saya dipanggil sama KUA mau diinterogasi, mau ditanya macam-macam. Tapi beberapa hari yang lalu saya mimpi. Mimpi apa? Saya ceritakan mimpi kura-kura. Jawab Walil Imam Ustaz Saifuddin waktu itu, kamu tahu nggak cara menghadapi kura-kura? Nggak tahu, nggak bisa pegang, nggak bisa lihat, biasa lihat. Kura-kura sebesar apapun dibalik baik, diwalik. Yang kayak gitu kan ngerti walik. Udah, Bismillah, mantep, berangkat. Bener Pak, sampai di kantor itu KUA-nya gede putih orangnya. Terus stafnya namanya Mahfud, masih ingat saya tahun 78 itu. Mahfud itu yang interogasi saya, macam-macam interogasinya, 3 hari. Negara Islam lah, nanti gimana, Islam itu kejam, Islam itu nanti, lah Pak, saya bilang Masya Allah, 3 hari. Saya jawab, saya layani, alhamdulillah. Itu dulu. Di sini juga, Masya Allah, saya ikut menikmati. Karena kalau ke Jakarta, saya ke sini, dari Lampung saya suruh ke sini, suruh Purbalingga, suruh Cilacap. Itu ikut bantu di sini. Bagaimana tiap hari diawasi, tiap hari diinteli. Lalu kita mau ngibadah, Pak. Ini kali urip itu Pak Sepuh sama Pak Mat Yasih, apa ya? Apa? Mat Jasi yang sepuh. Itu dipanggil Koramil, gemeter orang desa dipanggil Koramil ya. Bolak-balik dipanggil. Akhirnya lama-lama jadi berani. Wong orang nggak salah. Pak, saya ini cuma mau ngaji, Pak, kepingin bener. Saya ngamalkan jamaah ini karena Allah. Saya ingin husnul khotimah. Loh, ini jamaah begini-begini. Pengeten mawon Pak Koramil. Niku ayatnya dibusek mawon. Mengke kula tak keluar dari jamaah. Leren Pak, nggak dipanggil-panggil lagi Pak. Nah, ini Allah yang tetap akan menghidupkan kalimat. Maka Kiai Haji Azim Muzadi, seorang ketua PPNU sesudah pensiun, pada waktu diundang untuk menjadi keynote speaker di konferensi media internasional, media Islam internasional, di antara yang diselenggarakan oleh MINA, itu beliau mengatakan begini,
Islam tidak akan sepi dari gangguan. Saya tafsirkan, selama setan masih hidup, pasti dia tidak akan membiarkan Islam itu tumbuh berkembang, mesti diganggu. Siap diganggu? Iya, mana tidak akan berhenti selama setan masih hidup. Malah setan ini bewi serundingan wingi, Kang. Aku arep leren Kang dadi setan, Kang. Lho si kepriwe? Lah bebel lah dadi setan wong dadi kambing hitam toh. Ana sing maling jare setan ngendi kowe nang ndase kowe. Ana sing zina jare setan. Ana sing membunuh jare setan. Wong kae sing nglakoni kok setan sing dadi kambing hitam. Mulane bebel nyong dadi setan wis arep pangsiun bae lah. Ya joko ya kowe kudu tetep istiqomah. Wis ora bae lah. Wong-wonge saiki wis luwih sedang setan kelakuane. Jadi cukup diwakili. Jadi selama setan itu masih ada, Islam tidak akan sepi dari berbagai macam gangguan. Satu, itu dieling-eling. Sampai ada kepingin aman ya nanti di surga Pak, tidak ada gangguan. Wong Nabi aja orang yang mulia, akhlaknya luar biasa, agungnya, kemudian kekasih Allah aja masih diganggu, diutik-utik para Nabi, apalagi kita. Jadi kalau hanya diecewong, disepelekan, dituduh ini, tuduh itu, biasa itu perjalanan para Nabi. Karena yang kita ikuti adalah perjalanan para Nabi. Kita kumpul bukan kumpulan politik, kita berjamaah bukan karena mau mengganggu orang lain, kita berjamaah karena perintah Allah. Kita hanya ingin menyembah Allah, beribadah, berbuat baik, tolong tinolong, sayang menyayangi, kuat menguatkan. Betul Pak? Tidak akan macam-macam, tidak mengganggu orang lain, tapi tolong jangan diganggu. Karena umat Islam itu tidak boleh mengganggu, tapi juga tidak mau diganggu. Sebab kita ini bukan umat dayus. Hartanya dirampok orang, ya semono, ngergelem yang ngono dicioti baik. Bojone digondol wong yang ngono, tir pada irenge, sir pada gendenge yang ngono. Ini namanya orang dayus. Kalau orang punya harga diri, dia harus punya mempertahankan harga dirinya. Ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana kalau ada orang datang mengambil merampas hartaku? Pertahankan. Bagaimana kalau dia terbunuh? Dia terbunuh masuk neraka. Bagaimana kalau saya yang terbunuh? Kau syahid sebagai syuhada. Oh, itu muslim, kesatria, berwatak kesatria, tidak boleh ganggu, tapi juga tidak mau diganggu. Malah kita ini ingin menyumbang kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Maka jamaah membuat satu gerakan para pemuda yang disebut dengan UWAR. Apa Pak UWAR, Pak? Loh, pada orang ngerti. UWAR, singkatan Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Aceh tsunami, gonjang ganjing anak lindu luar biasa. Tsunami masuk ke darat, gedung hancur binasa, berapa kampung, berapa kecamatan, berapa ratus ribu orang meninggal dunia. Kita kirim pemuda kita, ukhuwah kita, 250 orang ke sana. Hari yang ke-6 masih belum ada listrik, gelimpangan mayat di mana-mana. Dengan modal apa? Enggak punya modal apa-apa. Dibawain imam, kamu masing-masing bawa beras, ada yang bawa 6 liter, ada yang bawa apa, itu aja. Mau minum aja susah pada saat itu. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jamaah itu dibangun untuk kedamaian, untuk menciptakan nuansa suasana persaudaraan, walaupun itu adalah bukan umat Islam. 3 bulan, ada yang 6 bulan di sana. Gempa di Jogja, gempa di Pangandaran, gempa di Padang. Alhamdulillah ikhwan-ikhwan semangat. Di Lombok, kemarin di Palu, yang di Patepo, saya ikut sendiri, tanahnya itu seperti bubur, gembar-gembur gitu. Gedung tenggelam, kayak di blender gitu, tenggelam, masuk sekolah tenggelam, semuanya tenggelam, rata semuanya. Ada yang jalan begini seperti bergelombang tanahnya, jadi pekarangan yang alih maringan atau itu di Petobo, saya menyaksikan dengan mata kepala saya.
Nah kemarin di Semeru, kenapa? Karena panggilan jiwa Islam itu mengajarkan hidup damai dengan siapapun. Jamaah dilakukan, dilaksanakan, kita hidup berjamaah adalah untuk kebaikan. Sama sekali tidak ingin mengganggu orang lain. Betul? Betul? Nah inilah yang terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Allah melindungi kita. Di mana-mana tumbuh. Bahkan tiap hari yang berbaiat mereka sadar bahwa hidup itu perlu pemimpin, perlu imam. Saya minta tolong dibina, tolong saya dinasehati, tolong saya diarahkan supaya saya ada amalnya. Saya hidup tidak punya imam, kosong jiwa saya. Kemarin ada yang nangis datang ke Supa di Cilengsi. Saya kepingin punya imam. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama imam-imam mereka. Kalau saya tidak punya imam, bagaimana? Saya hidup liar. Maka dia menangis baiatnya. Tumbuh sekarang ada Filipina, Niabah Filipina sekarang ada. Di Malaysia juga ada, di Thailand ada. Di Nigeria ada Niabah di sana. Jadi sudah tumbuh berkembang. Karenanya kewajiban kita, perjuangan kita bukan perjuangan partai politik. Perjuangan kita adalah bukan perjuangan untuk mengumpulkan harta. Perjuangan kita bukan untuk mengumpulkan kekuatan, untuk jongkeng kekuasaan yang sudah ada. Tidak. Tidak ada pernah seperti para nabi. Hanya ingin bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka ayat tadi yang saya baca sebagai penutup sekaligus surat Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid ayat 16. Allah mengingatkan kita. Alam yakni lilladzina amanu. Belumkah datang waktunya kamu, hei orang-orang beriman, antah sa'akulubuhum li dzikrillah, untuk lebih khusyuk ibadah pada Allah. Wa manazala minal haq, dan tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh dan diturunkan oleh Allah. Kapan maning angger ora sekiye? Apa alasannya? Kamu sudah diberikan umur yang panjang, dicukupkan segala kebutuhan hidupmu, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, diberikan harta, diberikan segala macam. Kapan kamu mau lebih khusyuk ibadah kepada Allah? Ini ganti tahun baru, hura-hura, senang-senang. Tahun 2022, panjang umur, gundulmu. Bukan panjang umur, makin dekat jatah hidupnya. 1 tahun usia bertambah, 1 tahun jatah hidup kita berkurang. Betul? Kayak gue tuh jingkrakan nyanyi-nyanyi kalau senang-senang. Kali ngambil mati gue. Stella Maning. Mau apa kita? Kalau bukan hari ini beramal. Makanya diberi kekuatan kita punya ilmu. Gunakan ilmunya untuk beramal. Untuk mengangkat harkat martabat. Yang diberikan tenaganya kalau diperlukan siap. Diperlukan hartanya supaya bisa membawa ke surga. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Ini ngaku orang jamaah tapi Masya Allah. Nyambung beora, ngaji bebe, infak ngomel, zakat bumari ngendi. Ini jamaah apa? Kita ini udah ikrar berbaiat ini ingin menolong agama Allah. Maksudnya supaya kita hidupnya tertib, terpimpin, disiplin. Allah nanya, irahadei, kapan kamu mau khusyuk? Lebih khusyuk, lebih takwa, lebih dekat pada Allah. Lebih sungguh-sungguh berjuang memperjuangkan Islam ini. Kapan? Apa nunggu mati? Apa nunggu sakaratul maut? Wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Jangan kamu seperti ahli kitab. Berlalu waktu yang lama dipimpin oleh para nabi, mukjizat di depan matanya. Makin lama makin keras hatinya membatu. Bukan makin lunak, bukan makin takwa, bukan makin khusyuk. Itulah mereka orang-orang fasik. Ini surat Al-Hadid ayat berapa, Pak? 16. Nanti dibuka lagi ya, di rumah dikaji. Ayat yang kedua. Surat Al-Hujurat. Ayat 7. Angger salah ya digoleti dewek wong mung pirang ayat 12 apa ya. Allah berfirman, wa'lamu
anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu itu ada utusan Allah. Secara fisik kita tidak berjumpa, tapi warisan beliau, ajaran beliau yang ditinggalkan Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita, yaitu dua qala Allah dan qala Rasul. Ada di tengah-tengah kita. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Lamun sira padha nggugu karepe dewek-dewek, agama ki nurut selera kita, la'anittum. Yakti sira bakal susah dibuat. Jadi kita ngikuti Nabi. Keinginan selera kita tundukkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan masing-masing kita mengikuti kemauan. Ikuti Allah dan Rasulnya. Diperintah bertauhid, kita bertauhid. Diperintah kita berjamaah, kita berjamaah. Diperintah beramal, kita beramal. Diperintah kita infak fisabilillah, infak fisabilillah. Ikuti Rasul. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ulaika humur rasyidun. Tetapi insya Allah orang-orang beriman itu cinta kepada keimanan. Cinta apa mboten? Jawabnya mau ngoloro. Cinta mboten kalian keimanan. Seneng mboten dadi wong beriman. Seneng mboten dadi wong jamaah. Itu orang beriman. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Ditanamkan di hati kita itu cinta pada keimanan. Lebih cinta kepada semuanya, pada harta, pada semuanya. Iman yang nomor satu. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dirasakan indah di dalam hati. Kula panjenengan sami nek dereng ngrasake indahnya keimanan, bungae wong beramal, bisa sholat malam, bisa sholat sunnah, bisa sholat berjamaah, bisa nolong saudara kita orang lain sedang kena musibah, bisa berinfak, bisa berjariah, bisa mengamalkan jamaah. Senang di hati kita. Kalau belum senang, itu berarti imannya masih mentah. Senang. Kalau di hati ada senang dan ada kecintaan, dirasakan indah, beramal senang, bertahajud senang, itu tandanya bahwa ulaika humur rasyidun. Itulah mereka yang mendapatkan petunjuk. Maka Nabi mengajarkan kepada kita dengan doa agar kita cinta kepada keimanan, agar keimanan dirasakan indah, dengan doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Purun diwarai dongan iki. Monggo sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Kabeh muni aja menang bae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Apal? Wong HP bete yang mau dipencet kayak gitu wis apal sepisan. Paning ayo Allahumma habib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Apal? Maning Allahumma habib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilainal kufra
wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Apal? Podo ngono. Dong ini mulang wis meniran ngono rapal-apal. Itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 7. Nanti dicari ya, kemudian dicatat, dihafalkan. Ngesuk maning angger nyong mari ngene ketemu rika tak takoni tongane. Angger sing ora apal kon push up 20 kali. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan mohon doanya besan saya Pak Jumadi di Lampung Muhajirun, ayandanya Mukorobin mantu saya tadi meninggal dunia. Mohon doanya mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, mudah-mudahan diterima amal baiknya, mudah-mudahan masukkan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun tunganipun, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.